Pemirsa diduga melanggar tayangan iklan pemilu di stasiun televisi swasta karena melibatkan anak di bawah umur. Salah satu capres dilaporkan ke Bawaslu. Iklan tersebut juga diduga curi start kampanye. Radar Demokrasi Indonesia melaporkan salah satu capres ke Bawaslu terkait dugaan pelanggaran pemilu melibatkan anak di bawah umur. Dalam iklan tersebut memperlihatkan ilustrasi anak di bawah umur yang dinarasikan untuk kesejahteraan anak. Nama capres juga ditampilkan pada bagian akhir iklan. Padahal berdasarkan ketetapan KPU, masa kampanye capres dan cawapres baru akan dimulai pada 28 November mendatang. Pelapor membawa barang bukti iklan dan akan mengumpulkan barang bukti lainnya. Temukan satu aja ya, satu iklan dari salah satu media TV nasional dari pagi, itu aja. Karena video dan gambar itu sudah jelas terang-terangan dia melakukan kampanye dan melibatkan ada video atau gambar seorang anak gitu, anak yang di bawah umur, yang mana jelas-jelas itu sudah melanggar undang-undang. Menunjukkan gambar foto menunjukkan satu pasangan, dua orang itu salah satu paslon itu. Makna yang tersirat berarti. Iya, betul. Itu kan jelas-jelas itu sudah melanggar. Padahal kan tahapan kampanye itu kan masih tanggal 28 dan itu sudah melanggar kira-kira seperti itu. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto mencium adanya indikasi tekanan dari kekuasaan di Pilpres 2024. Padahal di undang-undang sudah jelas ASN tidak boleh berpihak dan mendukung paslon tertentu. Isu netralitas aparatur sipil negara jelang pemilu 2024 menjadi sorotan. Hal itu jadi perbincangan pasca putusan MK yang mengabulkan gugatan batas usia Capres-Cawapres pada pemilu 2024. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menyebut adanya indikasi tekanan dari kekuasaan. Salah satunya mengenai pencopotan baliho pasangan Capres-Cawapres Ganjar Pranowo Mahfud MD di sejumlah daerah. Dugaan ketidaknetralan terjadi saat perangkat desa dan kepala desa yang tergabung dalam kelompok desa bersatu menggelar acara yang diduga deklarasi dukungan kepada Prabowo Gibran di Jakarta. Acara ini dihadiri Gibran Rakabuming Raka dan sejumlah elit partai pendukung. Menurut Hasto, hal tersebut menjadi citra buruk bagi Indonesia karena dianggap sebagai kemunduran demokrasi. Yang kemudian kami luruskan supaya demokrasi berada pada koridornya. Demokrasi berada pada rakyat yang mengambil keputusan, bukan pada elit. Dan itu harus dibangun suatu narasi bagi masa depan. Kita mendapatkan tekanan yang begitu kuat dari luar negeri karena Indonesia yang sebelumnya dipuji dengan track record demokrasi yang baik, tapi kemudian mundur ke belakang. Bahkan terjadi the darkness of the Indonesian democracy. Ini yang kami sangat prihatin. Maka masih ada waktu untuk melakukan koreksi itu. Tak hanya itu, isu netralitas pejabat di pemilu 2024 juga mendapat perhatian dari Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala. Menurut JK, pejabat pemerintah yang tidak netral harus mendapat hukuman karena mereka dianggap melanggar sumpah jabatan. Bukan saja hukuman dunia, hukuman akhirat bagi siapa saja yang melaksanakan pemilu ini tidak sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Aturan netralitas aparatur sipil negara tercantum dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Pasal 2 menyatakan setiap ASN harus patuh pada asas netralitas dengan tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh dan tidak memihak kepada kepentingan tertentu. ASN yang tidak netral bisa terkena sanksi moral hingga sanksi administratif. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Partai Perindo menggelar rapat konsolidasi di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Perindo siap memenangkan pasangan Ganjar Mahfud dalam pemilu 2024. Ketua Harian Nasional DPP Partai Perindo, TGB Zaidul Majid, menggelar rapat konsolidasi pemilu 2024 secara tertutup.
Rapat konsolidasi digelar untuk memetakan langkah strategis yang akan ditempuh oleh Perindo NTB untuk memenangkan pasangan Ganjar Mahfud. Salah satunya dengan menurunkan seluruh kader untuk memperkenalkan Ganjar Mahfud ke masyarakat. TGB menargetkan perolehan suara Ganjar Mahfud di Nusa Tenggara Barat signifikan hingga memperoleh kemenangan. Alhamdulillah persiapan legislatif bagus, persiapan untuk Pilpres juga semakin bagus. Dan komitmen kita insya Allah ikhtiar kita Perindo bisa menjadi partai pemenang di NTB dan Ganjar Mahfud juga mendapatkan perolehan yang signifikan di Nusa Tenggara Barat insya Allah. Dalam kesempatan itu TGB juga menyoroti soal penegakan hukum di Indonesia. Ia yakin bahwa pasangan Ganjar Mahfud bisa menghadirkan keadilan dalam penegakan hukum di tanah air. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Rizka Anjani, iNews melaporkan. Pemirsa, Partai Perindo terus mendekatkan diri dengan kalangan anak-anak muda. Dalam berbagai kegiatannya, Partai Perindo selalu menekankan pentingnya kiprah anak-anak muda di berbagai sendi kehidupan, termasuk politik. Caleg Partai Perindo DPR RI Dapil Sumut II yang juga Direktur PT MNC Energy Investment, Leader Darmawan Solidaili, menjadi narasumber dalam acara seminar dan talkshow bertema persiapan menghadapi dunia kerja. Leader Darmawan memotivasi serta mendorong anak-anak muda untuk bersiap menghadapi segala tantangan dalam menghadapi dunia kerja. Kita memberi materi bagaimana membuat CV, public speaking, kemudian bersiap menghadapi interview dan beberapa motivasi yang kita berikan. Harapan kita ini bisa menjadi ilmu baru buat mereka sehingga mereka lebih percaya diri memasuki dunia kerja selanjutnya. Sementara itu, DPD Partai Perindo Kota Samarinda ikut serta dalam acara Expo Milenial GoTo Pemilu 2024 yang diselenggarakan Kesbang Pol Kalimantan Timur. Dalam kegiatan ini, Partai Perindo berkomitmen mendukung pemerintah dalam upaya meningkatkan partisipasi jumlah pemilih khususnya di kalangan anak-anak muda. Dalam sosialisasi sebelum acara ini juga selalu kita menyampaikan apa yang menjadi program-program utama Partai Perindo sehingga masyarakat itu bisa mengerti kehadiran Partai Perindo. Dalam setiap kegiatannya, Partai Perindo juga mensosialisasikan pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo Mahfud MD, pada Pilpres 2024 mendatang. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, jangan kemana-mana, ini sore akan segera kembali usai jeda berikut ini.